Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman masih terus semangat dan selalu diberikan kesehatan ya. Di sini udaranya seperti ini, pagi-pagi matahari kadang malas muncul. Ini tadi baru keluar mataharinya karena semalaman hujan, dan hawanya kalau seperti ini di badan agak agak kayak masuk angin gitu. Oke, di sini saya punya banyak sekali jambu hasil grafting ya. Ini ada yang sambung pucuk, ada yang sambung sisip, dan asal batang bawahnya ini dari seedling ya, ini dari biji. Usia sambungan ini sekitar berkisar ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu ya, jadi sekitar 2 sampai 3 minggu. Pastinya teman-teman sudah tahu jika kita menginginkan mempunyai jambu unggulan ya, untuk memperbanyak tanamannya salah satu caranya adalah dengan teknik grafting ya, atau sambung. Jadi batang bawah ini kita potong, lalu ujungnya ini kita ganti dengan jenis lainnya yang biasanya berasal dari jenis yang lebih unggul. Selain itu kita juga bisa mengkombinasikannya dengan menjadikan satu pohon ini ada 2 cabang ya ini, dan kita sambung dengan jenis berbeda. Kalau di sini ini ada madu susu dan KRM ini King Rose merah ya. Nah di sini ada 2 jenis yang saya sambungkan. Jadi nanti ketika dia sudah berbuah, satu pohon ini akan menghasilkan 2 buah yang berbeda ya. Ini di sini tertera tanggal sambungannya tanggal 3. Jadi ini sudah 3 minggu ya. Ini yang umur 3 minggu. Ada banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan dari grafting ini ya. Salah satu contohnya yang perlu kita perhatikan di sini nih, terkadang pada sambungan kita itu di bawahnya ini tumbuh tunas-tunas seperti ini ya, dari batang aslinya ya. Ini tunas seperti ini perlu kita buang teman-teman. Nih kita lihat lagi. Nah, tunas-tunas seperti ini kita perlu kita hilangkan. Nah seperti ini. Ini kita hilangkan saja tunas-tunas seperti ini yang biasanya berada di bawah sambungan. Karena ini nanti tunas-tunas seperti ini dia akan merebut nutrisi dari bawah ya, yang seharusnya dia nutrisinya tersalurkan ke sini, ke sambungannya ini. Nanti nutrisinya itu akan berbelok dan fokus di tunas-tunas ini ya. Dan biasanya pada beberapa kasus yang ini kalah dan malah mati dia. Memang ada sih yang ininya juga berhasil, yang sambungannya berhasil dan tunasnya ini tumbuh, tapi biasanya tetap kurang maksimal karena nutrisinya terbagi ya. Jadi di sini tujuan kita membuang tunas-tunas itu adalah untuk memfokuskan nutrisi itu masuk ke tunas sambungan ini ya. Nah di sini ada lagi ini seperti ini, tunas-tunas seperti ini mengganggu, kita buang karena ini nanti akan membagi nutrisi atau merebut nutrisi dari sambungan yang kita lakukan, sehingga berpotensi menyebabkan sambungan kita itu gagal. Kita buang aja. Di sini juga ada, di sini kita buang saja ini. Nah seperti ini dibuang saja. Selain di bawahnya ini, teman-teman juga perlu perhatikan di sini ya. Nah kadang di dalam ikatan kita itu, juga ada. Nah seperti ini dibuang aja, karena kadang tidak terlihat ya, kadang lolos. Kadang kita hanya membuang yang terlihat, sementara di dalam plastiknya itu kadang masih ada tunas dari batang aslinya, dan itu perlu dibuang juga. Di sini juga ada, ini kita buang. Jadi teman-teman perhatikan di ruas-ruas di bawah sambungan itu biasanya nanti akan muncul atau tumbuh tunas baru. Itu dibuang saja ya. Yang ini Barbie Sugar ya, ini usia sama, ini 3 mingguan. Ini belum keluar tunasnya, dan ini saya sambung dengan 2 mata tunas ya. Di sini saya menggunakan 2 mata tunas, 2 ruas maksudnya, 1 2 ya. Teknik sambungannya ini menggunakan teknik sambung pucuk ya, sambung pucuk dengan batang yang sudah coklat ya. Entresnya ini yang saya masukkan di sini sudah coklat. Juga di sini sama, ini juga sudah coklat dan batangnya ini sudah
tua ya, agak lebih tua. Ini memang saya mencoba saya sambungkan di sini karena ini apa namanya, rootstocknya batangnya agak besar dan saya cari yang besarnya sama. Jadi ini kemarin saya potongkan dari batang yang agak tua. Nah, ini usia 3 minggu ya. Ini sebenarnya di dalam ini sudah kelihatan dia sudah muncul tunasnya di sini, tapi belum terlalu terlihat dengan jelas ya. Grafting ini biasanya akan mengeluarkan tunas itu di usia sekitar 2 sampai 3 minggu ya. Mereka akan bertunas. Dan di sini ada contohnya yang sudah bertunas, saya tunjukkan. Nah, ini oh ini enggak ada tanggalnya. Ini sekitar 3 minggu ya teman-teman, sama 3 minggu. Dan dia sudah bertunas, lihat. Dia sudah mengeluarkan tunas. Ini satu di sini ada, di pucuknya ini juga mau keluar tunas. Dan ini kemarin ketika tunasnya itu sudah mulai menyembul, ini saya bantu sobek plastiknya. Saya bantu sobek plastiknya agar tunas ini bisa menyembul atau keluar dengan bebas ya. Ya, itu juga salah satu hal yang perlu teman-teman lakukan jika teman-teman menggunakan metode lilit full seperti ini. Itu jika plastiknya ini dari plastik es lilin, itu biasanya tunasnya ini nggak bisa menembus plastiknya dengan sendirinya, jadi harus kita bantu dengan melubanginya ya. Nah, ini di sini ini kita buang. Sementara yang di sebelah sampingnya ini belum terlihat ya, tunasnya belum terlihat tapi masih hijau, jadi ini biasanya masih berhasil. Kalau dalam waktu 3 minggu masih terlihat hijau itu biasanya berhasil, cuma memang pertumbuhannya itu enggak seragam ya. Di sini tadi kan ada tunas yang menyembul tadi, bisa jadi nutrisinya berbelok ke sini sehingga yang ini lebih lambat daripada yang ini ya. Yang ini tadi kan enggak ada, memang pertumbuhannya enggak selalu berbarengan ya, berbeda-beda. Ini contohnya lagi, kita ambilkan. Nah, ini juga mulai menyembul. Nah, ini di usia 2 minggu kemarin sudah kelihatan tunasnya dan saya bantu lubang ini kelihatan. Nah, saya bantu lubang seperti itu untuk jalan keluarnya tunas. Oh iya, kalau ini saya gunakan teknik sambung sisip ya. Ini disisipkan di sampingnya. Nah, seperti itu. Ini disisipkan. Kalau yang ini tadi sambung pucuk. Nah, nanti pada proses penyambungan yang kita lakukan itu tidak semuanya selalu berhasil ya teman-teman. Jadi pasti ada juga yang gagal. Contohnya di sini ada yang gagal. Ini menghitam ya. Ini sudah hitam. Ini sambung sisip kanan kiri ya. Saya sambung, ini menghitam, ini gagal. Ya. Ini bisa teman-teman bedakan tadi dengan ini ya, dengan yang usia 3 minggu dia masih hijau seperti ini. Ya, ini kemungkinan besar berhasil. Sementara yang gagal dia akan terlihat menghitam. Saya tunjukkan dulu biar lebih jelas. Kita buka ikatannya. Nah, ini gagal ya. Nah, seperti ini gagal. Ini juga gagal. Nah, ya, ini gagal busuk ya, terlalu lembab dan busuk. Tapi jangan khawatir karena ini nanti stoknya ini bisa kita pakai lagi ya. Kita bisa sambungkan lagi nanti di sini, bisa sambung sisip atau bisa kita potong dan kita lakukan sambung pucuk ya. Di sini saya punya contohnya lagi, ini sambungan yang sudah sama ya sama tadi 3 minggu. Ini sambung sisip. Nah, itu masih hijau, itu berhasil. Ini nanti berhasil. Ini dulunya pernah saya lakukan sambung sisip di sini dengan batang yang lebih besar ya, ini bekasnya. Tapi gagal. Terus bekas sayatannya ini saya dalamkan lagi dan saya ganti dengan entres yang baru ini, dan ini hidup ya. Itu sudah mulai ada tanda-tanda menyembul tunasnya. Dan di atasnya juga saya, ini kemarin pohonnya asal aja ya, nyambungnya asal aja, jadi tidak beraturan. Nah, di sini ini masih hijau juga, ini juga berhasil ya, masih hijau, ini berhasil. Ini sambung sisip juga. Nah, ini yang di atasnya.
Ini sambung pucuk, lihat nggak? Nah ini bekasnya, ini yang sudah berhasil sambung pucuk. Nah itu bekasnya ya. Sini ini kemarin saya sambung pucuk itu nggak lurus nih, berbelok ya, dia sudah bercabang. Ini saya sambungkan dan berhasil, dan cepat ya pertumbuhannya. Ini batang yang jadi yang sudah bercabang. Nih lihat sekarang ini pertumbuhannya ini. Nah lihat ini sambungannya ya, daunnya ini seperti ini. Kalau yang asli daunnya sini. Nah ini jambu liar seedlingnya, dan ini sambungannya. Nah, lihat, kita lihat dari atas biar kelihatan. Nah kan. Ya, dia cukup dominan dia. Nah, yang ini kalah pertumbuhannya. Yang apa namanya? Yang dari tunas dari seedlingnya ini. Dan ini nanti saya tunggu besar juga tunas apa namanya cabang dari seedlingnya ini. Ini saya tunggu agak besar. Ini nanti juga akan saya sambung dengan jenis lain. Di sini juga ini saya biarkan, ini akan saya sambung dengan jenis yang lainnya nanti. Nah di sini ada juga, ini saya potong dulu biar kelihatan. Ini umurnya 2 minggu, sekitar 2 minggu, dan saya coba ini ada berapa ruas ya, 1, 2, 3 ruas ya. Jenisnya ini Barbie Sugar ya, Barbie Sugar entrestnya. Dan ini saya biarkan tunas yang satunya saya biarkan, yang liar nih nantinya juga akan saya sambung ya. Ini bekas sambungan dulunya yang gagal ya, pernah disambung gagal yang ini. Jadi saya biarkan tunas barunya muncul dan nanti kita sambung lagi dengan jenis berbeda. Jadi nanti satu pohon akan punya 2 jenis yang berbeda. Metodenya sama, ini sambung pucuk dengan menggunakan metode lilit ya, metode lilit full seperti ini. Dan ini aman dari panas matahari, aman juga dari air hujan ya. Malah kecenderungannya yang saya lakukan di sini ini, kalau musim hujan saya justru aman pakai yang metode lilit, karena biasanya saya kalau hujan itu pakai metode sungkup itu banyak gagalnya, banyak yang busuk, banyak yang berjamur. Nah di sini saya juga punya yang disungkup ya, ini saya gunakan sungkup juga ada di sini. Dia sudah mulai tumbuh tunas di dalam sungkupnya. Nah ini yang saya sambungkan batang yang cukup besar ya, lumayan besar. Dan ya ini hidup, tapi biasanya di sini kalau pakai sungkup itu di musim hujan saya banyak gagalnya karena biasanya busuk ya. Nah, biasanya busuk atau berjamur dalamnya. Tapi teman-teman jangan terlalu dini juga menentukan apakah sambungan kita itu busuk atau berhasil hanya dengan melihat warna batangnya ya, warna batangnya. Contohnya yang di sini. Yang di sini kemarin, nah ini kemarin saya sambung dua jenis di sini. Ini dengan metode sungkup ya, ini masih ada sisanya ini. Nah itu batangnya itu warnanya udah nggak seger gitu, nggak seger warna batangnya di dalam sungkup ya. Dan saya kira itu nggak berhasil, usianya sudah sekitar 3 mingguan lebih mungkin ya, 3 mingguan lah, 3 mingguan. Dia sudah terlihat gak seger gitu ya, karena saya agak sebel juga sih, saya asal cabut aja gitu. Ini udah gagal gitu, saya cabut, saya patahkan gitu, saya cabut sama plastik sungkupnya gitu, langsung saya cabut. Ternyata batangnya itu masih segar ya, masih hijau. Jadi sebenarnya berhasil, cuma karena saya melihat dari tampilan dari luarnya aja, jadi saya menyesal juga ini, karena ini berhasil, sebenarnya masih berhasil. Tapi karena terlalu dini saya mengira bahwa itu gagal ya, hanya dengan melihat tampilannya yang sudah tidak segar lagi gitu. Ternyata dalamnya masih berhasil. Nah di sini juga ada ini mawar ya. Ini sama, ini grafting mawar dan di dalam udah tumbuh tunas. Nah yang perlu kita perhatikan lagi juga sama ya, ini di bawahnya ini hati-hati duri. Ini ada tunas. Ini dibuang aja. Nah di dalam sini ada tunas lagi. Kemarin sudah saya buangin sih, sudah banyak di sini yang saya buang. Ya bersyukur ya kalau musim hujan dengan metode sungkup ini berhasil, itu saya bersyukur, karena biasanya kalau hujan itu di sini saya banyak gagalnya. Nah ini gagal ini ya, ini okulasi, tempel mata tunas,
busuk ya. Nah ini yang lainnya ya, ini berhasil, ini udah keluar tunas. Nah ini udah keluar tunas ya, hijau itu kelihatan enggak? Yang udah besar, ini sambungan yang udah besar. Ini baby sugarnya udah besar begini. Jadi ini pohon ini memang saya khususkan untuk tempat penitipan.